Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Mes Pramudia akan menjelaskan praktikum tentang rangkaian seri dan paralel pada fisika dasar 2. Resistor merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran listrik yang mengalir dalam satu rangkaian elektronika. Nilai resistansi suatu resistor disebut ohm. Sesuai hukum ohm bahwa resistansi berbanding terbalik dengan jumlah arus yang mengalir melaluinya. Selain nilai resistansinya, resistor juga memiliki nilai yang lain seperti nilai toleransi dan kapasitas daya yang mampu dilewatkannya. Semua nilai yang berkaitan dengan resistor tersebut penting untuk diketahui dalam rancangan suatu elektronika. Suatu rangkaian listrik dapat disusun sebagai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang satu jalur tempat arus listrik mengalir dari sumber listrik. Pada rangkaian seri, semua lampu tersusun berurutan, dan gambarnya terlihat seperti ini. Pada rangkaian seri, bila satu lampu dimatikan, maka aliran listrik akan terhenti dan semua lampu juga akan mati. Hal ini karena rangkaian terjadi tidak tertutup. Kemudian ada juga keuntungannya dari rangkaian seri ini, yaitu besar kuat arus listrik yang tidak dibagi sehingga lampu dalam rangkaian seri lebih terang. Namun lebih terang dan menggunakan arus listrik lebih terang, maka energi listrik yang digunakan juga lebih besar atau lebih boros. Pada lampu yang diberi tegangan dari baterai, ini menyebabkan akan lebih cepat habis. Kemudian pada rangkaian paralel adalah rangkaian yang memiliki lebih dari satu jalur tempat arus listrik yang mengalir. Ini dan seperti gambarnya di sini. Akibatnya karena arus listrik memiliki lebih dari satu jalur, rangkaian dapat berfungsi jika satu jalur putus atau dimatikan. Lalu rangkaian paralel memiliki tegangan yang sama, namun arusnya berbeda-beda sehingga lampu di rangkaian paralel lebih redup. Tujuan pada praktikum ini yang pertama, mempelajari rangkaian seri dan paralel pada resistor. Yang kedua, dapat merangkai resistor secara seri dan paralel. Kemudian yang ketiga, dapat mengetahui cara mencari resistor yang tidak diketahui. Kemudian dapat membandingkan nilai arus yang melewati resistor secara seri dan paralel. Alat dan bahan yang digunakan pada rangkaian seri dan paralel, yaitu yang pertama ada resistor yang belum diketahui nilai hambatannya. Kemudian catu daya untuk sumber tegangan. Yang ketiga ada LED. Kemudian yang keempat logic board, dan yang kelima ada multimeter analog untuk mengukur nilai hambatan pada resistor dan mengukur nilai arus yang mengalir pada
rangkaian seri dan paralel. Kemudian ada kabel penghubung untuk menghubungkan satu daya ke rangkaian seri dan paralel. Kemudian ada jumper. Langkah kerja pada praktikum ini, yang pertama, rangkai 2 buah resistor berwarna yang telah diketahui nilai hambatannya pada project board, dan hubungkan dengan satu daya menggunakan kabel penghubung. Kemudian atur tegangan pada satu daya. Lakukan pengenolan pada multimeter analog. Lalu ukur pada masing-masing resistor yang diukur di seri. Lalu ukur tegangan pada resistor yang disusun seri. Kemudian pada rangkaian paralel, yaitu yang pertama, rangkai 2 buah resistor yang berwarna yang telah diketahui nilai hambatannya secara paralel dan hubungkan kepada satu daya dengan memberikan jumper pada masing-masing rangkaian. Kemudian ukur tegangan pada masing-masing resistor yang disusun secara paralel. Lalu ukur arus listrik pada masing-masing resistor yang disusun secara paralel. Kemudian untuk rangkaian seri dan paralel, ukur hambatan pada keempat resistor yang tidak diketahui nilainya. Ukur hambatan pada 4 resistor yang tidak diketahui nilainya dengan menggunakan multimeter analog. Susun keempat resistor secara seri, diparalelkan dan memberikan jumper pada masing-masing ujung rangkaian. Kemudian ukur tegangan pada masing-masing resistor. Lalu ukur arus listrik pada tiap resistor. Pada praktikum ini ada 2 variabel, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Pada variabel terikatnya ya tegangan kuat arus, dan variabel bebasnya yaitu rangkaian. Hipotesisnya yaitu yang pertama, yang rangkaian seri besar arus listriknya sama besar, tapi besar tegangannya berbeda-beda tergantung besar hambatan pada rangkaian tersebut. Kemudian yang kedua, rangkaian paralel beserta tegangannya sama. Untuk masing-masing hambatan yang terpasang tapi arusnya berbeda tergantung besar hambatan yang dipasang. Kemudian yang ketiga, jumlah total hambatan
pada rangkaian seri lebih besar dari rangkaian paralel. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.